Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febiola Suciani. Saya dari kelas B dan NPM saya 2517051082. Di sini saya akan membahas mengenai perbaikan pengenalan pemrograman. Nah, jadi di sini saya akan membahas nomor 1 terlebih dahulu, itu tentang konferensi satuan. Dimana ini soalnya? Dan ini untuk input format, ini constraints-nya, output format, sampel inputnya 117 dan sampel outputnya ini jumlah box, sisa kilogram, dan explanation. Dari 117 kg dapat dibuat 4 box penuh 4 x 25 kg dan menyisakan 17 kg. Nah, ini untuk caranya. Yang pertama itu kita masukin dulu nih inputnya, itu total beratnya berapa tadi, 117 kan. Habis itu inboxnya ini total berat tadi 117 itu dibagi 25, jadi kita dapatnya 4 kan, karena kalau 5 kita terlalu nggak bisa. Nah, sisa ini yang slash ini itu dia untuk ngebagikan 100 tadi dibagi 25, sedangkan persenan ini itu hasil baginya, sisanya. Dari 100 itu kan tadi semuanya 117, terus kita cuman dapat 100 doang. Nah, jadi untuk total berat sisanya ini itu 17. Ini si outputnya itu jumlah boxnya yang tadi ini 4 kan ya, karena 100 bagi 25, dan ini sisa kilogramnya tadi berapa tuh, 17. Jadinya kayak gini guys. Nah, itu sekian penjelasan untuk nomor 1. Terus ini untuk nomor 2 nya ya. Ini kan soalnya tentang tebak segitiga, diberikan 3 bilangan bulat positif. Nah, ini bla 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 B, C. Jika 3 sisi tidak dapat membentuk segitiga yang valid, maka keluarkan bukan segitiga. Kira sama sisi, jika 2 sisi sama panjang, maka jenis segitiga adalah sama kaki. Jika ketiga sisi berbeda panjang, maka jenis segitiga adalah sembarang. Ini masukannya. Sebuah segitiga valid jika A plus B itu lebih dari C, dan A plus C itu lebih dari B, dan B plus C itu lebih dari A. Input formatnya 3 bilangan bulat positif, berubah. Constraints, output format, sampel inputnya 2, 4, 6, sampel outputnya bukan segitiga. Nah, untuk explanation-nya, 2, 4, dan 6 tidak memenuhi syarat untuk membentuk sebuah segitiga yang valid. Tidak memenuhi, karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka segitiga tidak valid. Nah, ini untuk caranya ya. Nah, di sini inputnya itu nilai A, nilai B, sama C. Ini anggap aja kayak 2, 4, dan 6. Habis itu ini buat ngecek kayak jika A plus B kurang dari sama dengan C. Ini dari keterangan yang di atas kan. Jika 3 sisi tidak dapat membentuk segitiga yang valid, maka keluarkan bukan segitiga. Nah, ini kalau kayak gini berarti 3 sisinya itu dia nggak valid, artinya bukan segitiga. Sedangkan yang else if kedua ini, jika semua sisinya sama panjangnya, itu dia bakal outputnya bakal sama sisi nilai ininya ya, nilai yang A, B, C nya nih. Sedangkan kalau hanya 2 yang panjangnya sama, itu bakal outputnya sama kaki. Nah, kalau misalkan dia panjangnya beda semua, maka bakal sembarang outputnya. Gini guys, inputnya 2, 4, 6, output bukan segitiga, outputnya bukan segitiga. Oke, itu sekian untuk nomor 2. Oke, ini untuk nomor 6 itu segitiga misterius. Ini soalnya seorang ilmuwan bla. Ini input formatnya constraint 1 baris itu 1 bilangan buat positif, and output format cetak bilangan. Ini sampel inputnya dan ini sampel outputnya. Nah, explanation 5 adalah bilangan ganjil, jadi segitiganya itu ke atas gitu kan. Sedangkan kalau misalkan inputnya 4,
So dia bakal segitiganya ke bawah. Jadinya 4 adalah bilangan genap, segitiga terbalik. Nah, di sini kita harus tentuin kan sesuai kode itu. Jadi kita pertama masukin chin kan untuk inputnya. Nah, n ini untuk nilai yang mau kita masukin, apakah dia ganjil atau genap itu. Nah, jika nilai tadi itu sisa bagiannya dari 2 itu sama dengan 1 atau bilangan ganjil, jadi dia bakal, kalau ganjil kan tadi bakal ke atas lah ya bintangnya. Nah, for ini untuk ngebentuk baris atau susunan bintangnya dari 1, makanya kan in sama dengan 1 ini sampai bilangan tadi itu berapa nilainya. Kayak misalkan tadi kita ke atas dulu nih, misalkan kalau 5 berarti dia sampai 5 kan, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau yang di bawah I, yang for in J ini untuk jumlah banyaknya bintangnya dari 1 sampai nilai N itu. Kayak gini. Ini kan tadi sampel inputnya 5. Jadi bintangnya sesuai baris. Baris pertama ada 1, baris kedua ada 2, sampai seterusnya sampai 5. Nah, habis itu ini kalau misalkan hasilnya itu genap. Perbedaannya cuma di ini ya. Ini kalau dia ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini plus, kenapa? Karena dia naik dari 1 sampai 5. Sedangkan kalau yang ini kan dia turun. Nah, ini dia nurun. Dia berkurang kan bintangnya gitu. Maka dia pakai min. Nah, si out ini itu output yang ini ya, bakal keluar nanti itu kita pakai bintang karena emang disuruh pakai bintang. Oke, ini hasil runnya. Oke, sekian penjelasan untuk nomor 6. Terima kasih. Nah, selanjutnya tuh kita bahas untuk nomor berapa tadi? Nomor 8 ya, Max ini. Ini untuk soalnya, pada suatu hari seorang dosen ingin merekap sebuah nilai mahasiswa, dia ingin mengapresiasi seorang mahasiswa bla. Input formatnya, baris pertama berisi bilangan bulat n, yaitu jumlah nilai dalam array. Jadi di sini kita pakai array ya guys. Sorry. Terus baris keduanya itu berisi data nilai, dipisahkan spasi. Constraints-nya, output format satu baris menampilkan angka yang terbesar. Ini sampel inputnya, masukkan inputnya nanti dan bakal outputnya itu 80 ya. Terus caranya itu kayak gini ya. Pertama kita masukin dulu tadi chinnya, inputnya. Input ini n-nya. N-nya tadi ada berapa guys? Kita hitung nih, ada misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, karena ini kita pakai array kalau nggak salah, jadi itu kita hitungnya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 guys. Nah, jadi gunanya chain ini kita masukin nilai n-nya itu 10. Abis itu, nah, in nilai kurung siku ini berarti misalnya array ya. Sorry. Array ini nanti dalam 10 jumlah 10 angka tadi itu ada apa aja nilainya. Kita bakal disimpan di array ini. Habis itu kita masukin yang for in i sama dengan 0 ini. Ini itu fungsinya untuk nyimpen data tadi itu. Kayak misalkan nilai ketiga kan dari 0, 1, 2, 3. Oh, itu 3, 4. Nah, ini bakal dimasukin. Jadi nilai yang 0 itu 10, nilai yang pertama itu 73, nilai kedua itu 12 sampai seterusnya. Nilai ke-10 itu 40. Nah, abis itu ini kan Chin masukin nilai ini, nilai tadi berapa, nilai 2 itu sama dengan berapa gitu. Nah, karena di sini kita pakai nilai 0 nih, jadi untuk sementara nilai maksimumnya itu kita anggap yang pertama tadi itu kalau nggak salah 10 ya. Habis itu kita ngecek nih, di sini kita mulai nyusun untuk dari yang terbesar sampai yang terkecil.
Di sini in I. Kenapa dari 1? Karena 0 tadi tuh kita anggapnya itu udah paling besar. Jadi kita ngecek ke sebelahnya lah ya. Kalau dia lebih besar, dia geser ke kanan. Kalau dia lebih kecil, dia stay. Ini kurang dari. Jadi nilai I tadi itu kurang dari nilai keberapa gitu. Nah, jika nilai yang sebelahnya itu lebih besar dari nilai maksimum, nilai 10 tadi itu, maka dia bakal geser ke kanan sampai selanjutnya. Sampai akhirnya kita nemuin nilai maksimumnya itu sama dengan nilai I, nilai keberapa. Nah, karena tadi kalau nggak salah nilai maksimumnya itu kan 80, dan 80 itu yang kelima. Jadi nanti maksimum sama dengan nilai kelima, yaitu 80. Nih, jadi outnya itu nilai yang tadi itu paling besar tuh maksimumnya 80. Jadi nanti kayak gini. Input stdin, here output, dan expect output. Oke, itu aja. Nah, guys, itu aja dari saya. Sekian penjelasannya. Maaf bila banyak salahnya kurangnya dalam penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Doain semoga UTP saya UTP saya nilainya gede. Please. Terima kasih. Bye bye.